place, but by thy mercy, by thy grace, 'cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is... Shalom, jumpa lagi di Lewi Kids Online Service. Nah, adik-adik, Kak Indri akan undang kalian untuk bangkit berdiri. Kak Indri akan mengajak kalian untuk memperkatakan tahun integritas. Ikuti Kak Indri ya. 1, 2, 3. Apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, di ucapanmu, dan di perbuatanmu, semua harus sama dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, di ucapanmu, dan di perbuatanmu harus sama dengan firman Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, ibadah hari ini ada yang spesial loh. Akan ada kuis berhadiah. Jadi pastikan kalian mengikuti dari awal sampai selesai. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Indri mengajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berkati ya ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Berkati kakak-kakak yang melayani hari ini. Berkati kami juga Tuhan, agar hari ini firman yang akan disampaikan itu menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Sungguh amat baik. Yuk adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu KASIH. Yeah! Kasih itu sabar, tidak suka
adik-adik semua, sekarang kalian boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kita akan memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Semua
Allah Bapa yang baik, terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Bapa, persiapkan hati kami supaya kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mencerna apa yang kakak-kakak sampaikan Tuhan lewat sermon pada hari ini. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Imel. Hari ini Kak Imel mau sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu yang berjudul tentang perumpamaan seorang penabur. Hari ini adik-adik boleh ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama firmannya di Matius 13, pasal yang ke-13, ayat yang ke-3 sampai 23. Firmannya berkata seperti ini. Waktu itu Tuhan Yesus lagi berfirman dengan banyak orang, segerombol orang. Firman Tuhan bilang gini, ada seorang penabur menabur benih di pinggir jalan. Lalu benih itu diinjak banyak orang. Datanglah seekor burung dan memakannya. Sebagian lagi ditabur di tanah yang berbatu. Dia tidak berakar lalu mati juga adik-adik. Sebagian lagi ditabur di semak berduri. Mereka tumbuh bersama, lalu semak berduri menghimpit benih yang subur dan mati lagi. Dan yang terakhir, benih itu ditabur di tanah yang baik. Waktu ditanam di tanah yang baik, adik-adik tahu apa yang terjadi? Benihnya tumbuh 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Tuhan Yesus bilang gini waktu itu, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Kak Imel, dari perumpamaan itu artinya apa? Bedanya apa? Benihnya tumbuh di 4 tempat, bedanya apa? Ada banyak tempat ditabur benih-benihnya, bedanya apa Kak Imel? Adik-adik nanti bisa baca dengan detail di ayatnya yang ke-18 sampai ke-23. Jadi benih yang ditabur di pinggir jalan, yang diinjak-injak itu adalah mereka-mereka yang mendengar firman Tuhan. Tapi waktu datang, tapi mereka belum menerimanya. Sehingga waktu si jahat datang, firmannya diambil sama si jahat. Lalu bagaimana dengan benih yang dijatuhkan di tanah yang berbatu Kak Imel? Mereka tumbuh gak? Tumbuh adik-adik, karena lapisannya tipis. Tapi ada tapinya, waktu matahari terbit, layulah mereka. Dan pada akhirnya mati. Dan mereka tidak dapat air. Itu adalah mereka-mereka yang menerima dan mendengar firman Tuhan tapi tidak berakar, sehingga tidak bisa tumbuh. Lalu bagaimana dengan benih yang ditabur di semak berduri? Mereka sama-sama tumbuh. Mereka-mereka yang mendengar firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan, tapi ketika himpitan, desakan hidup datang. Contohnya apa Kak Imel? Contohnya ketika dipaksa harus belajar terus. Ketika dipaksa gak boleh keluar rumah padahal udah bosen banget. Ketika harus nurut sama mama papa padahal udah pengen main handphone. Disitulah benih-benihnya hilang lagi. Karena himpitannya mengalahkan apa yang sudah mereka dengar selama ini. Apa yang sudah mereka terima selama ini. Lalu baiknya gimana? Yang terakhir adik-adik, benihnya jatuh di atas tanah yang baik. Tanah yang baik sehingga mereka bisa bertumbuh adik-adik. Mereka terus mendengar firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan, mereka bertekun di dalam firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan. Sehingga mereka bisa bertumbuh berapa banyak? Alkitab bilang bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat. Mereka bisa bertumbuh karena mereka ada di tanah yang baik. Kak Imel mau ajak adik-adik dalam masa yang masih gak boleh kemana-mana, dalam masa di belajar online, dalam masa yang harus pakai masker kemana-mana, miliki hati yang baik. Supaya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap melakukan firman Tuhan. Pakai telinganya buat apa?
mendengar apa? Firman Tuhan, mendengar yang baik, melakukan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kak Imel sudah selesai membagikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja atas adik-adik, mengingatkan adik-adik supaya tetap semangat dan tetap di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Berikut adalah ayat hafalan di bulan Juni. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Waktunya kuis. Nah, adik-adik siapkan alat tulis kalian dan kertas ya. Perhatikan pertanyaan yang Kak Indri akan sampaikan. Ini untuk kelas 1, 2, dan 3. Pertanyaan pertama, siapakah nama wanita yang mengurapi kaki Yesus? Kedua, berapa lama Yesus berpuasa sebelum dicobai iblis? Ketiga, ceritakan secara singkat tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus. Keempat, siapakah pokok anggur kita? Kelima, kisah perumpamaan seorang penabur terdapat di Injil apa? Nah, ini untuk pertanyaan adik-adik yang kelas 4, 5, dan 6. Pertanyaan pertama, sebutkan nama minyak yang digunakan untuk mengurapi kaki Yesus. Kedua, berapa lama Yesus berpuasa sebelum dicobai iblis? Ketiga, ceritakan secara singkat tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus. Keempat, siapakah pokok anggur kita? Kelima, kisah perumpamaan seorang penabur terdapat di Injil apa? Nah, adik-adik yang toddler juga ada loh. Mewarnai berhadiah. Nah, adik-adik bisa mewarnai gambar berikut ini. Adik-adik, untuk jawaban kuis dan hasil mewarnai kalian bisa difoto dan kirim ke nomor WA Kaulan dengan nomor berikut ini. Ditunggu ya sampai jam 5 sore hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya Lewi Kids News. Nah, news yang pertama adalah adik-adik. Kalau adik-adik punya baju kekecilan tapi masih bagus. Punya baju sudah tidak terpakai tapi masih bagus. Bisa adik-adik kirim ke GBI Newton, hubungi Kak Indri ya. Nah, hasil dari dikumpulkannya barang-barang dari kalian akan menjadi dana untuk Natal Lewi Kids 2021. Nah, news yang kedua, adik-adik yang rindu untuk beribadah bersama teman-teman bisa gabung yuk di Cool Kids. Hubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang kalian masing-masing ya. Nah, adik-adik waktunya persembahan. Berikan yang terbaik dengan cara men-scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di Lewi Kids News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita sama-sama satukan hati untuk berdoa syafaat. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah beribadah, kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, kami minta biar Tuhan ajar kami untuk kami memiliki hati yang baik, yang mau terus melakukan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, walaupun dalam keadaan sulit, kami tetap melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa, syafaat, memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati negara kami, Tuhan berkati pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semuanya Tuhan berkati. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bela bangsa kami, tolong bangsa kami. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu di tempat ini, GBI Lewi Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati gembala kami, Pak Darmayanto Rawatan beserta dengan wakilnya, semuanya Tuhan boleh berkati. Gembala sidang kami juga Tuhan boleh berkati, Pak Niko Tuhan boleh berkati. Dan kami berdoa biar setiap kami terus kuat dan sehat. Untuk dokter-dokter juga Tuhan boleh berkati, kekuatan-kekuatan yang baru Tuhan berikan untuk para tim medis. Corona kami percayakan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang sembuhkan keadaan negeri kami, Tuhan yang sembuhkan seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa syafaat dengan hati, dengan iman percaya kami taruhkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan katakan amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau terima berkat dari Bapak Gembala kita Om Dharma. Mari angkat tangannya, buka tangannya lebar-lebar untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.